Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Unaina, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang panduan observasi perkembangan peserta didik pada usia 12 hingga 15 tahun yang berada pada fase D. Panduan observasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual topik 3 pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Ada 12 aspek yang akan saya presentasikan dalam melakukan observasi terhadap perkembangan peserta didik. Aspek yang pertama yaitu aspek fisik, aspek motorik, aspek kognitif, aspek moral, aspek etnik, aspek kultural, motivasi belajar, aspek sosio-emosional, status sosial, minat, gaya belajar, dan kemampuan awal. Dalam observasi ini, saya melakukan pengamatan menggunakan wawancara, angket, dan melakukan tes kemampuan peserta didik. Pada aspek yang pertama yaitu aspek fisik, saya melakukan pengamatan terhadap perubahan fisik yang terjadi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pada laki-laki, tubuh jakun, suara memberat, dada membidang, tumbuh kumis atau jenggot. Dan pada perempuan, pinggul membesar, tumbuh payudara, timbul jerawat, suara lebih nyaring. Aspek yang kedua yaitu aspek motorik, dengan indikator mampu mengikuti gerakan senam dan tari, mampu melakukan permainan bola besar seperti bola voli atau bola basket, mampu mendorong, mengangkat, dan mengayun suatu benda, contohnya seperti menata kelas dengan rapi. Pada aspek ini, saya memberikan pertanyaan dengan meminta peserta didik memperagakannya. Berikutnya yaitu aspek kognitif dengan indikator mampu menjelaskan suatu hal yang belum pernah dilihat atau dirasakan atau sedang tidak berada di sekitarnya. Jika mengetahui tentang sesuatu hal baru, maka peserta didik akan bertanya lebih tentang sesuatu itu atau mencari tahu tentang hal tersebut secara mandiri. Mampu menjelaskan alasan atau sebab akibat dari suatu permasalahan, mampu membuat hipotesa atau prediksi terhadap suatu permasalahan, kemudian mampu membuat solusi terhadap suatu masalah. Pada aspek ini, saya memberikan pertanyaan seperti bagaimana bentuk buah manggis, kemudian bertanya terkait hal-hal yang sedang viral, dan meminta pendapat peserta didik tentang hal tersebut. Aspek yang keempat yaitu aspek moral. Indikatornya, 1. Dapat menjalin kesepakatan dengan guru di kelas, mampu menaati peraturan kelas, menaati peraturan agar dinilai baik dan oleh sekitar, menaati peraturan untuk menghindari hukuman, dan menganggap diri sendiri sebagai orang baik. Pada aspek ini, peserta didik diberikan pertanyaan terkait kesepakatan atau peraturan yang ada dan alasan mengapa mereka menaati dan tidak menaatinya. Aspek yang kelima yaitu etnik. Pada aspek ini peserta didik diberi pertanyaan apakah ada suku yang berbeda di dalam kelas. Nah, jika ada, apakah dia mampu berbaur dengan peserta didik yang berbeda suku. Aspek yang keenam yaitu aspek kultural. Pada aspek kultural, indikatornya yaitu apakah peserta didik mampu mengikuti gaya berbicara peserta didik lain, mengikuti kebiasaan atau tindakan peserta didik lain, kemudian apakah kebiasaan-kebiasaan tersebut akan mempengaruhi kegiatan belajar di dalam kelas. Kemudian selanjutnya yaitu aspek sosio-emosional dengan indikator memiliki impian dan cita-cita, memiliki hubungan baik dengan teman, orang tua teman, dan guru, memiliki keinginan untuk berpenampilan berbeda, mengikuti kegiatan di dalam maupun di luar sekolah, mempunyai mood yang berubah-ubah. Pada aspek ini, siswa diminta untuk mengisi angket, kemudian diambil kesimpulan terhadap hasilnya. Aspek yang kedelapan yaitu status sosial. Pada aspek ini saya
mengamati lingkup pertemanan peserta didik dan kesehariannya dengan indikator peserta didik berasal dari keluarga pendidikan menengah ke atas, peserta didik memiliki fasilitas yang menunjang pembelajarannya, peserta didik memiliki orang tua dengan jabatan tertentu. Aspek yang kesembilan yaitu motivasi belajar. Pada aspek ini, siswa juga diminta untuk mengisi angket. Indikatornya yaitu memiliki antusiasme dalam pembelajaran, mempersiapkan kegiatan pembelajaran, dan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Aspek ke-10 yaitu minat dengan indikator merasa senang mengikuti pembelajaran di kelas, tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh guru, ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang dijelaskan oleh guru, bertanya kepada guru apabila mereka kurang paham, dan menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pada aspek ini dilakukan dengan meminta siswa mengisi angket yang telah diberikan. Aspek yang ke-11 yaitu gaya belajar dengan indikator peserta didik mengetahui gaya belajar diri sendiri, peserta didik menerapkan gaya belajar yang sesuai. Pada aspek gaya belajar, sebelumnya peserta didik telah menjalani tes dari sekolah untuk mengetahui gaya belajarnya. Pada observasi ini, saya meminta info dari guru BK terkait hasil tes gaya belajar peserta didik, kemudian meminta peserta didik mengisi angket. Apakah peserta didik tersebut mengisi sesuai hasil tes atau tidak? Kemudian melakukan pengamatan di kelas, apakah peserta didik tersebut mengaplikasikan gaya belajar yang sesuai dengannya. Dan aspek yang terakhir yaitu kemampuan awal. Dengan indikator peserta melakukan tes CEFR level. Pada aspek ini, peserta didik diminta untuk melakukan tes CEFR level melalui online test British Council agar dapat diketahui tingkat kemampuannya. Sekian presentasi panduan observasi perkembangan peserta didik yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran, silakan tuliskan pada kolom yang tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.